Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinasta'in ala dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala sallallahu wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Guru Ibu Kepala Sekolah SD Kalisari 02 Semarang, yaitu saat ini SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah inayahnya dan ridhonya kita bisa berkumpul dalam acara seminar laporan orientasi P3K dengan baik dan jalan dengan lancar. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya yang mulia. Kesempatan hari ini saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan beberapa susunan acara dalam kegiatan hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan RHK, yang ketiga tanggapan oleh atasan yaitu Ibu Kepala Sekolah, yang keempat penandatanganan halaman pengesahan dan penilaian, dan yang kelima dokumentasi. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung saja masuk acara, yaitu yang pertama yaitu pembukaan dengan membaca basmalah bersama-sama. Satu dua tiga, Bismillahirrahmanirrahim. Resmi acara ini saya buka. Lanjut ke acara yang kedua, yaitu pemaparan RHK yang akan disampaikan oleh Bapak Siswantoro SPD. Tidak ya Pak ya? Iya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sapini SPD selaku Kepala Sekolah dan Kalisari 2. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta juga pendidik dan staf di SD Kalisari 2. Mohon izin, hari ini saya mau memaparkan atau laporan orientasi yang sudah saya lakukan 2 hari di BKPP. Untuk pertama-tama wajib kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya kita masih diberi iman sehat ya, sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya. Kemudian sholawat serta salam tidak lupa kami haturkan, saya haturkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW karena membawa zaman kegelapan ke zaman yang terang. Langsung saja Bapak Ibu, saya sampaikan laporan orientasi saya. Oke, berikut ini adalah biodata saya. Saya Siswantoro SPD, ini bisa tertera. Kemudian golongan 9, jabatannya ahli pertama guru mata pelajaran FSK. Sumber kerjanya di SDN Kalisari 2 Semarang. Kemudian latar belakang diadakannya orientasi atau latsar dan P3K. Menurut peraturan lembaga administrasi negara Republik Indonesia nomor 12 tahun 2018 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, dasarnya dari PNS. ASN P3K wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi untuk membangun moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, serta memperkuat profesionalisme kompetensi di bidangnya. Dan berdasarkan pedoman tersebut, pemerintah juga melaksanakan hal yang sama terhadap
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K berupa kegiatan orientasi pada permulaan tugas setelah surat keputusan diserahkan sebagai bagian dari ASN. Jadi Bapak Ibu ya semuanya mungkin sudah tahu ya, semuanya sudah tahu bahwasanya sekarang ASN itu ada dua, itu PNS dan P3K. Dan fasilitasnya serta peraturannya hampir sama. Yang membedakan hanya satu, mungkin kalau P3K tidak mendapat jaminan hari tua pensiun, tapi itu suatu saat nanti juga bisa berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah ke depannya. Jadi itu dasarnya kenapa dilaksanakan latihan dasar atau orientasi 2 hari bagi P3K. Tujuannya yaitu pemerintah mewajibkan instansi untuk menyelenggarakan orientasi bagi P3K yang baru diangkat. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan P3K agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku P3K sesuai dengan nilai-nilai ASN, yaitu berakhlak yang sudah disinggung di awal, itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, jadi itu Bapak Ibu singkatan dari berakhlak, orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adapun orientasinya dilaksanakan 2 hari di BKPP di Jalan Fatmawati nomor 73A Semarang di Kepilong sana, dekatnya ada SPN. Dari pertama saya melaksanakan hari Rabu 9 Oktober 2024 kemarin. Di antaranya materi yang disampaikan pada hari itu yaitu visi misi dan kebijakan Pemkot Kota Semarang, karakter ASN kelas dunia, kemudian sistem penyusunan laporan tugas akhir dan kecerdasan emosional. Itu di hari pertama yang saya dapatkan. Selain itu juga sedikit dikasih LBB di awal. LBB ini Bapak Ibu yang sudah baca masih teringat pembimbingnya siapa? LBB nah Pak W. Nah, sampai Pak W bilang saya itu udah ngebina dari dulu sampai sekarang. Nah, di angkatan saya kemarin ada yang cukup parah keterlambatannya sampai 1 jam gitu. Saya sebenarnya tidak terlambat, soalnya di jadwalnya jam 6, saya datang jam 6:04, tapi ternyata Pak W punya aturan sendiri. Setengah jam sebelum jadwal harus sudah ada di tempat. Jadi saya termasuk yang terlalu kemarin. Kemudian di hari kedua ada penata usaha keuangan, pendidikan anti korupsi, kemudian pengembangan kompetensi ASN serta evaluasi. Ini tidak saya jelaskan bahwa itu karena sangat panjang lalu dijelaskan. Salah satunya pendidikan anti korupsi yang saya ingat itu yang kemarin ditekankan itu di gratifikasi sebagai guru maupun ASN P3K. Kemudian yang ini yang intinya Bapak Ibu yaitu rencana hasil kerja yang harus dari BKPP sendiri kemarin harus dilaporkan, dipaparkan, diseminarkan ke atasan dan kena sejawat. Langsung saja saya mengambil 4 dari RHK pimpinan atau atasan di saat ini. Yang sudah saya pilih ada 4. Yang pertama, terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum profesional satuan pendidikan. Kemudian terwujudnya sekolah berkualitas berdasarkan 8 standar nasional pendidikan SDN Kalijar 2 di SDN Kalijar 2. Pelaksananya program manajemen internal yang kondusif dan efektif di SDN Kalijar 2. Terakhir, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Berikut turunannya dari data yang saya ambil. Yang pertama, terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada
kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP, yaitu rencana hasil kerjanya, RHK-nya, terlaksananya pembelajaran PJK yang sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu, yang sesuai dengan KOSP. Kemudian aspeknya kualitas, kuantitas, serta waktu. Indikator kinerja individu yaitu tingkatan kehadiran dan partisipasi siswa dalam pembelajaran PJK. Tahapannya, kegiatan dan tahapannya, penyusunan modul berbasis KOSP. Kemudian yang kedua, penyediaan sarana dan prasarana olahraga. Alhamdulillah ya, kemarin barusan Alhamdulillah pas ya. dari BWSP sudah datang beberapa sarana untuk olahraga anak-anak, jadi anak bisa lebih semangat lagi dalam olahraga. Kemudian pelaksanaan pembelajaran PJK. Kemudian yang keempat, evaluasi keterampilan fisik siswa. Targetnya yaitu siswa mengikuti pembelajaran PJK, 100% siswa mengikuti pembelajaran PJK. Output dari kegiatannya yaitu modul ajar atau RPP. Kemudian laporan hasil belajar siswa. Kalau zaman sekarang di kurikulum PJK pakainya rapor yang akhir-akhir itu. Kemudian penerapan nilai berakhlak dari RHK dan yang lain-lain tadi. Penilaian berakhlaknya yaitu saya sambungkan atau saya cocokkan dengan penilaian nilai pelayanan atau berorientasi pelayanan, yaitu fokus untuk meningkatkan keterampilan fisik peserta didik. Kemudian lanjut yang kedua, yaitu terwujudnya sekolah berkualitas berdasarkan 8 standar nasional pendidikan. Saya di sini yang poin ini atau yang kakak ini saya ambil dua nanti. Saya ambil yang standar isi, yang standar isi yaitu yang ada kaitannya dengan keterampilan siswa. Ya, rencana hasil kerjanya yaitu terlaksananya pengembangan keterampilan motorik siswa melalui pembelajaran PJK. Aspeknya kualitas, kuantitas, waktu. Kemudian indikator kinerjanya tingkat keterampilan siswa melalui tes praktik. Jadi setiap pembelajaran 1 kali materi, minggu depannya saya selalu melaksanakan penilaian berupa praktek. Kemudian kegiatan dan tahapan, melaksanakan latihan motorik melalui permainan olahraga. Yang kedua, mengadakan tes keterampilan motorik, lalu evaluasi hasil tes. Targetnya 100% siswa mengalami peningkatan keterampilan motorik. Ya meskipun hanya sedikit, targetnya tetap ada peningkatan dari anak-anak yang mungkin awalnya nggak bisa lompat, nggak bisa lari, jadi bisa. Output kegiatan, laporan hasil tes keterampilan motorik siswa, kemudian dokumen evaluasi perkembangan siswa. Penerapan nilai berakhlak masih sama, berorientasi pelayanan, yaitu membantu siswa untuk meningkatkan keterampilan motoriknya. Ini yang kedua, yaitu masih di atas standar nasional pendidikan. Caranya itu terlaksananya kebiasaan hidup sehat melalui aktivitas fisik peserta didik atau siswa. Aspeknya kualitas, kuantitas, serta waktu. Indikator kinerja individu, persentase siswa yang aktif bergerak dan berolahraga di sekolah. Kegiatan dan tahapannya yaitu sosialisasi pentingnya aktivitas fisik untuk kesehatan, mengadakan kegiatan olahraga rutin. Dan alhamdulillah di SDN kita sudah terlaksana setiap hari Jumat kita melaksanakan olahraga rutin, yaitu senam bersama dan jalan sehat di minggu yang terakhir. Kemudian monitoring penerapan gaya hidup aktif di sekolah. Targetnya 100% siswa aktif bergerak. Output kegiatan, dokumen sosialisasi dan penyuluhan serta laporan aktivitas siswa. Penerapan nilai berakhlaknya yaitu nilai harmonis, yaitu menciptakan lingkungan yang sehat melalui aktivitas bersama seperti senam bersama di waktu hari Jumat itu. Kemudian setelah senam biasanya saya mengarahkan anak-anak
sampah yang berpotensi untuk jadi sarang nyamuk. Nah, terus kemudian pelaksananya program manajemen internal yang kondusif dan efektif di SDU Kalisari 2. Karena terselenggaranya ekstrakurikuler olahraga. Di sini olahraganya ekstranya adanya yang sementara yang ada karate. Aspeknya kualitas, kuantitas, dan waktu, indikator kinerja individu, jumlah siswa yang berpartisipasi dan mengikuti ekstrakurikuler olahraga. Kegiatan dan tahapannya, yang pertama perencanaan program ekstrakurikuler, kemudian pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler secara berkala tiap minggu satu kali di hari Kamis ya. Kemudian evaluasi kegiatan ekstrakurikuler, targetnya 100% siswa yang mendaftar atau yang mengikuti ekstra rutin hadir setiap latihan, setiap kali ada ekstra rutin hadir. Untuk kegiatan, dokumen sosialisasi dan penyuluhan dan laporan aktivitas siswa. Penilaian akhlak berkolaborasi dengan pelatih untuk mengembangkan program olahraga. Kemudian yang terakhir, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. RHK-nya terlaksananya komunitas belajar guru dan tenaga kependidikan atau KOMBEL. Di sini juga sudah jalan. Aspeknya kualitas, kuantitas, serta waktu, indikator kinerja individu, kehadiran dan partisipasi guru dan tenaga kependidikan dalam komunitas belajar. Kegiatan dan tahapannya, perencanaan program KOMBEL, kemudian pelaksanaan KOMBEL secara berkala, serta evaluasi program KOMBEL. Targetnya 100% guru dan tenaga kependidikan berpartisipasi dalam KOMBEL. Waktu kegiatan dari KOMBEL itu diharapkan pengembangan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Penerapan nilai berangkatnya yaitu nilai kolaboratif, berkolaborasi dengan sesama guru dan tenaga pendidikan untuk berbagi praktik yang baik. Kemudian nilai adaptif, guru dapat mengadaptasi ilmu dari guru lain atau teman sejawat. Karena ya ilmu itu selalu berkembang ya Bapak Ibu. Jadi makanya diadakannya KOMBEL ini juga sangat bagus menurut saya karena ilmu itu tidak stagnan di situ. Zaman saya dulu sekolah ya belum ada pemaparan LCD seperti ini. Adanya LCD seperti ini ya karena ilmu selalu berkembang, terutama di bidang teknologi yang sangat maju sekarang. Oke, kesimpulannya dari kegiatan tersebut, kegiatan 2 hari di DKPP, banyak pelajaran dan arahan serta motivasi yang kami dapatkan setelah mengikuti kegiatan orientasi. Dari pembelajaran yang kami dapat semoga menjadi penyemangat saat kami melaksanakan tugas di stasiun. Kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan orientasi yang telah memberikan motivasi serta bekal yang sangat bermanfaat bagi kami dan rekan-rekan ketika melaksanakan. Semoga diadakannya kegiatan orientasi ini kami dan rekan-rekan P3K mampu berkontribusi dalam perubahan baru terhadap kemajuan di bidang pendidikan, khususnya di Kota Semarang. Kemudian ada closing statement. Ini yang saya dapatkan bukan dari saya dapatkan dari Ketua BKPP Pak Joko Hartono, namanya. Closing statement dari Pak Joko Hartono yaitu beliau mengatakan ketika memberi materi, capaian tertinggi sebagai seorang ASN bukanlah harta atau jabatan, namun capaian tertinggi sebagai ASN adalah ilmu yang manfaat. Maksudnya hasil kerja kita bisa bermanfaat bagi orang. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Banyak orangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah memberikan pemaparan RHK-nya. Untuk acara selanjutnya
acara yang ketiga yaitu tanggapan oleh atasan yaitu Bu Sartini. Monggo tidak lupa saya silakan. Juga ada karena moderator waktu yang diberikan untuk saya. Yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi disampaikan Pak Siswanto, kegiatan salah satu kegiatan dari kegiatan adalah berlatih atau apa istilahnya ya, memodeli orang kita sebagai ASN. Meskipun hanya sekitar bulan hari, tidak apa-apa daripada tidak ada sama sekali. Memang betul ASN itu dibagi menjadi pegawai sipil dan pegawai dengan kejadian hukum. Tidak ada yang beda karena sama-sama semuanya dibiayai dari APBN, dari uang negara, uang rakyat bersama. Kalau tadi Pak Sis mengatakan yang membedakan itu apa namanya, jaminan masa tua juga tidak ada bedanya, karena kita pun jaminan masa tua bagi PNS itu juga dari uang kita yang bisa disisihkan setiap bulan sama saja. Jadi pada intinya tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah menjelaskan kita kan evaluasi 5 tahun. Kalau kami mungkin insya Allah tidak melakukan karena tidak akan ada yang masih ada evaluasi 5 tahun. Seperti yang kemarin sampaikan pada waktu saya mengikuti acara untuk mentoring yang dilaksanakan oleh BKPP, beliau berpesan dari BKPP bahkan dari BPDP langsung dari BPDP Provinsi Jawa Tengah bahwa beliau berpesan langsung apa yang akan disampaikan oleh kegiatan yang menjadi tanggung jawab kami, saya ini yang ada di yang ditugaskan di SI Kalisari itu selalu dikawal informasi dari tugas saya sebagai kepala sekolah. Jadi masing-masing kita punya tugas dan tugas pokok fungsi sendiri-sendiri. Ya, terima kasih Pak Sis sudah melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Yang pertama Pak Sis sudah melakukan mentoring dengan saya. Jadwal yang pertama adalah pemilihan, karena NHK saya itu ada 14 NHK saya. Kemudian Pak Sis berkonsultasi dengan saya, kira-kira NHK apa yang sebaiknya saya ambil. Karena di tugas dari Pak Sis itu mengambil 5 kegiatan dari NHK saya. Dari 14 itu kemudian kita beda berdua, kemudian diambillah yang seperti yang tadi disampaikan Pak Sis, yaitu salah satunya adalah berdasarkan SOP, kemudian pengelolaan 8 standar untuk pendidikan, 8 standar yang data, salah satunya adalah standar isi juga, ada standar proses, ya. Kemudian yang ketiga adalah manajemen sekolah kita. Ya, dari yang 8 standar tadi pecah basis menjadi 2 bagian. Karena memang kami pun juga di tempat saya pun juga saya pecah 2. Yang pertama ada supervisi pembelajaran, kemudian yang kedua adalah supervisi ekstrakurikuler. Jadi ini sudah balance, sudah cocok apa yang diambil Pak Asis, kemudian akan dijawab
rekomendasi badannya kira-kira apa yang mau diambil dari Pak Sis, rencana kerja Pak Sis apa yang ingin bertanya, poin-poin apa yang ditekankan, meskipun pada intinya kan tugas pokok fungsi panjenengan itu membuat perencanaan, melaksanakan pembelajaran, membuat evaluasi kan gitu kan, kemudian analisis evaluasi. Nah ini tidak hanya terpaku pada tugas pokok yang ini saja, tetapi bisa dikembangkan. Jadi Pak Sis mengambil yaitu anak-anak perlu harus ada tes kebugaran. Bagaimana kita lihat anak-anak itu ada calon pemimpin masa depan. Kalau anak-anak itu kelihatannya kurang sehat, begitu kita harus gerak sejak dini, kita harus tangan, kita harus tahu. Salah satunya yaitu kemarin saya sudah melihat Pak Sis mulai mengajak anak-anak berlari dengan hitung berapa kekuatannya mereka berlari. Ini juga salah satu cara kita mencari bibit. Mencari bibit saat ada lomba-lomba yang sekiranya bisa kita jangkau. Kalau lomba-lomba olahraga yang tidak kita bisa jangkau, kita bisa koordinasi dengan klub di luar. Tapi ada olahraga yang bisa kita jangkau. Kita cari bibitnya dan kita kembangkan, Pak Sis. Salah satunya adalah atletik. Nah, ini sudah disiapkan dari BOSP, alat-alat yang digunakan untuk membuat stamina anak lebih baik, karena kita pernah menjadi juara 2 atletik dengan langsung binaan dari Bapak Ibu olahraga. Harapan saya sebagai atasan panjenengan, saya minta panjenengan Pak Sis juga sebisa mungkin yang kita ambil, kita lihat bakat anak-anak kemudian kita kemudian. Saya yang menanggapi yang tadi, kalau boleh saya tambahkan Pak Sis, tadi terlaksana kebiasaan hidup sehat melalui aktivitas fisik. Saya minta tolong saat pembelajaran olahraga juga jenengan koreksi, utamanya itu kukunya anak-anak. Jadi seminggu sekali dilihat kukunya anak-anak, Bapak Ibu guru juga melihat. Tapi kadang-kadang saat dilihat Bapak Ibu guru kukunya masih panjang, ya kebetulan pas kebetulan pelajaran Pak Sis juga bisa pantau kukunya anak-anak. Kemudian tadi ada yang mengeluh kukunya sakit, apa yang terjadi, ternyata setelah saya lihat ini yang kelompok mungkin di tetangga berkala juga kita bisa laksanakan seperti bersama. Itu tidak hanya dalam Pak Sis, tapi kolaborasi dengan guru kelas. Kemudian untuk yang ekstra kurikuler tadi saya dukung Pak Sis karena ini baru satu. Nanti kalau Pak Sis punya waktu sudah agak longgar, Pak Sis bisa mencari yang punya bakat voli atau punya bakat sepak bola yang sesuai dengan apa yang ahlinya Pak Sis punya. Karena bisa dilihat mencari bakat hidupnya seperti itu, nanti kita aja bareng kalau tidak bakat fisiknya ya bisa menjadi bakat itu menjadi terutama menjadi seorang atlet yang berkembang profesional. Harapan kita bersama kan di moto yang atau apa namanya, atau saya mengatakan moto ya, memang benar kalau kita ingin menjadi seorang yang milioner tidak mungkin kita bisa menjadi ASN. Tapi insya Allah ASN itu akan juga bermanfaat pada salah satu layanan masyarakat. Kita melayani, kalau apa yang kita sampaikan kepada masyarakat berguna, insya Allah itu menjadi pahala bagi kita bersama. Pesan dari saya yang terakhir untuk Pak Sis, jangan pernah berputus asa dengan kegiatan-kegiatan kita. Panjenengan harus luruskannya. Saya ada di sini menjadi seorang ASN, ingin berkontribusi untuk mencetak generasi-generasi emas yang akan datang. Jadi Pak Sis jangan putus asa, jangan pernah menyerah untuk belajar, tetapi juga yang lainnya seperti itu. Itu tanggapan saya terakhir. Pak Sis, dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz ini atas tanggapan tentang hal dari Pak Susanto. Acara yang keempat yaitu penandatanganan halaman pengsahan dan penilaian.
Lanjut acara-acara yang selanjutnya yaitu dokumentasi foto bersama. Monggo Bapak Ibu bisa berdiri, bisa foto bareng. Ya, kakinya ada kelihatan. Langsung muter sini aja Bu kalau nggak kelihatan. Tapi semangat Jangan nanti ditutup aja. apa di rumah? Gaya nanti. Alhamdulillah sudah mencapai acara yang terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu bisa membaca gambar lagi pertama. Dan yang paling terakhir baca doa bersama. Doa dimulai. Laki-laki makan sih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.